Serangan agresi Israel ke wilayah Palestina menyebabkan lebih dari 100 orang warga Palestina tewas. Puluhan di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu sejumlah bangunan di jalur Gaza termasuk infrastruktur luluh lantak akibat serangan udara Israel. Lalu bagaimana kondisi terakhir di Palestina? Kami sudah tersambung dengan relawan Indonesia di jalur Gaza, Abdillah Onim. Assalamualaikum, selamat malam Onim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onim, bagaimana Anda bisa menceritakan kondisi terakhir di jalur Gaza perayaan Idul Fitri di hari kedua ini, di mana di semua daerah dirayakan dengan bergembira meskipun saat ini dalam kondisi pandemi. Untuk di jalur Gaza, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, Elvira dan masyarakat Indonesia, saat ini saya sedang berada di Gaza City dan perlu saya sampaikan sampai dengan saat ini situasi belum ada perubahan sama sekali, masih terjadi saling serang, saling barter rudal antara militer Israel dengan pejuang Palestina. Tadi malam tidak kurang dari 160 unit pesawat tempur jet F-16 milik Israel melakukan bombardir ke seluruh wilayah jalur Gaza dan tidak kurang dari 500 rudal yang telah dilontarkan ke wilayah jalur Gaza. Sampai dengan saat ini Elvira, situasinya tentunya semakin memanas dan sangat krisis. Tentunya pihak Israel tidak hanya melakukan pemboman terhadap gedung-gedung milik pemerintah Palestina, tetapi mereka juga mulai melakukan penyerangan secara random alias acak, yaitu ke rumah warga. Dari Kementerian Kesehatan Palestina di jalur Gaza merilis berita bahwa sampai dengan saat ini 5 hari agresi Israel ke wilayah jalur Gaza telah menewaskan 119 warga Gaza dan 39 adalah anak-anak serta 17 orang adalah wanita atau perempuan, serta yang luka lebih dari 600 orang. Dan tentunya infrastruktur pun sampai dengan saat ini rata dengan tanah, yaitu tidak kurang dari 20 gedung milik pemerintah Palestina di jalur Gaza rata dengan tanah. Onim, bagaimana dengan lebih detail lagi mengenai kerusakan infrastruktur? Pihak Israel mengklaim pasokan listrik kemungkinan hanya akan bertahan hingga akhir pekan ini bagi warga Palestina. Ya, untuk infrastruktur memang saat ini perekonomian di Palestina, khususnya di jalur Gaza, lumpuh total. Perlu saya sampaikan bahwa di seluruh wilayah saat ini, tidak hanya di jalur Gaza, tetapi memang pusat dari serangan pihak Israel adalah di jalur Gaza. Akan tetapi untuk wilayah-wilayah lain pun saat ini warga Palestina sudah mulai turun ke jalan, baik itu di wilayah Yerusalem, Tebu Barat, dan juga di Sheikh Jarrah, serta di Ramallah. Mereka sudah mulai bersiap-siap untuk menghadapi tentara Israel. Tentunya ini adalah sebuah dukungan dari masyarakat Palestina untuk pejuang Palestina. Sedangkan dari segi bantuan, Elvira, sampai dengan saat ini saya sampaikan bahwa Gaza saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, yaitu krisis makanan dan juga krisis bahan makanan. Rumah Sakit Indonesia aman, warga negara Indonesia 9 orang di Gaza aman, dan perlu sampaikan bahwa beberapa menit lalu saya dikontak langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, dan beliau menanyakan kabar Palestina, kabar jalur Gaza, kabar Masjidil Aqsa, terutama kabar warga negara Indonesia. Kata Ibu Menlo, kami segera bergerak dan akan dilaporkan ke Presiden Jokowi untuk ditindaklanjuti apa yang harus dilakukan secepat mungkin oleh pemerintah Indonesia. Tentunya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia tentunya khususnya, dan juga lembaga NGO yang sampai dengan saat ini masih memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina. Perlu disampaikan bahwa insya Allah Elvira, besok saya bersama dengan tim Nusantara Palestina Center akan mendistribusikan bantuan obat-obatan untuk saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah. Ada ratusan warga Palestina yang saat ini mengalami luka-luka. Bagaimana penanganan mereka, Onim? Iya, untuk saat ini bantuan yang sangat
Untuk saat ini bantuan yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina yaitu obat-obatan, karena kita bayangkan ratusan para pasien jatuh korban tidak memiliki obat-obatan, dan juga krisis air minum serta listrik pun mati total, serta makanan pun mereka sangat membutuhkan. Dengan demikian tentunya pada kesempatan ini saya sebagai pendiri Lembaga Kemanusiaan Nusantara Palestina Center menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, jika ingin berbagi tentunya kami sudah menyediakan nomor rekening, yaitu nomor rekening Nusantara Palestina Center di BNI 69.989, atau mungkin mengontak langsung nomor kontak NPC di 0811 99 444 96. Bantuan apapun itu pasti akan sangat membantu masyarakat yang saat ini berada dalam kondisi yang tidak baik di sana. Serangan masih terus terjadi. Pertanyaan awal saya tadi, Anda mungkin bisa menggambarkan bagaimana masyarakat merayakan Idul Fitri di tengah ancaman serangan dari Israel, khususnya di Gaza, Palestina. Iya, Elvira, memang saat ini di Indonesia pun sedang menyambut Idul Fitri alias Hari Raya Idul Fitri Lebaran, akan tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh anak-anak Palestina karena kita tahu sendiri saat ini situasinya sangat kritis, di mana saya sendiri sudah lebih dari 1 minggu tidak bisa keluar rumah karena di luar sana ratusan pesawat jet F-16 dan juga terjadi bombardir sana sini. Dengan demikian masyarakat Palestina, Muslim Palestina tidak merasakan Idul Fitri, bahkan sampai bulan Ramadan pun mereka tidak merasakan kedamaian atau khusyuk dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Tentunya saya sampaikan bahwa masyarakat Palestina sangat cinta terhadap masyarakat Indonesia, dan Indonesia akan selalu bersama dengan masyarakat Palestina. Itu pasti yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, insya Allah. Baik, untuk hari ini sendiri bagaimana eskalasi serangan di sana, Onim? Ya, Elvira, untuk eskalasi sampai dengan saat ini dari hari pertama sampai dengan hari kelima tidak berkurang bahkan bertambah. Coba kita bayangkan dalam satu malam melontarkan lebih dari 500 rudal ke seluruh wilayah jalur Gaza. Tidak demikian, eskalasi pun dilancarkan oleh pejuang Palestina yang bisa dikatakan berhasil melontarkan ibu kota Israel yaitu Tel Aviv dalam satu hari. Pejuang Palestina bisa melontarkan lebih dari 400 rudal ke wilayah Israel, baik itu di Tel Aviv dan juga wilayah-wilayah Palestina lainnya yang diduduki oleh pihak otoritas Israel. Tentunya saya sebagai aktivis kemanusiaan Indonesia di Palestina berharap tentunya semoga peperangan ini segera usai dan tidak ada lagi peperangan di Palestina atau darah anak-anak Palestina, karena yang menjadi korban, Elvira, adalah anak Palestina dan juga warga sipil. Baik, terakhir kita tahu saat ini dunia internasional juga tengah berjuang menghadapi kondisi pandemi. Mungkin hal serupa juga dihadapi masyarakat di Palestina. Gambarannya bagaimana? Di satu sisi harus bertahan hidup serangan ataupun agresi dari Israel, di satu sisi memang ada wabah yang saat ini juga masih harus diatasi begitu, Onim. Iya, Elvira, perlu sampaikan bahwa untuk blokade Israel terhadap jalur Gaza itu sudah berlangsung selama 15 tahun. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi, ditambah lagi dengan agresi, ditambah lagi dengan lumpuhnya perekonomian, ditambah lagi pandemi COVID-19. Perlu sampaikan bahwa sebelum terjadi peperangan, kasus COVID-19 di Palestina khususnya di jalur Gaza sangat tinggi, yaitu dalam sehari bisa 1.000 sampai 1.200 warga Palestina di Gaza yang terinfeksi COVID-19, dan satu hari itu dalam satu hari terinfeksi dan tidak kurang dari 10 warga Gaza meninggal akibat COVID-19. Jadi perlu sampaikan bahwa saat ini di Palestina khususnya di jalur Gaza situasinya bisa dikatakan medan pertempuran, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, dan juga krisis bahan makanan lainnya. Baik, kami apresiasi apa yang Anda lakukan di sana. Kita harapkan Anda dalam kondisi sehat beserta dengan warga negara Indonesia lainnya dan juga masyarakat Palestina. Kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Kita harapkan peperangan bisa usai di tanah Gaza, Palestina. Terima kasih Abdillah Onim langsung dari Gaza, Palestina.